Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Kepoin Yuk episode 3. Kali ini Dema akan berkolaborasi dengan Hima BKI. Nah, kita bakal nanya-nanya nih seputar apa aja sih yang ada di jurusan Bimbingan Konseling Islam. Tapi sebelum itu aku punya narasumber nih. Yang pertama itu ada Robi dan juga Kak Syarifah. Nah, boleh dong perkenalan diri dulu dong. Mungkin dari Kak Syarifah dulu. Nama siapa dan jabatan di BKI sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Saya semester 5, insya Allah. Jabatan saya di Bimbingan Konseling Islam yaitu sebagai Ketua Advokasi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bang Robi lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Teso, bisa dipanggil Obi. Saya berasal dari Bimbingan Konseling Islam semester 3, insya Allah. Dan jabatan untuk di BKI itu saya sebagai anggota dari divisi Kominfo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ada dua narasumber kita, ada Kak Robi dan juga Kak Syarifah yang bakal jawabin pertanyaan teman-teman terkait ya apa sih yang ada di Bimbingan Konseling Islam. Nah, kayaknya udah gak sabar nih teman-teman. Langsung aja, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, itu untuk Bang Robi. Nih ada pertanyaan, apa sih prospek kerja di jurusan Bimbingan Konseling Islam? Dan gelarnya itu apa sih? Untuk prospek kerja dari BKI itu kita bisa banyak. Bisa jadi guru, bisa jadi HRD, atau jadi bidang konselor dalam sebuah instansi. Kemudian kita juga bisa menjadi bagian dari konselor yang ada di sebuah rumah sakit jiwa atau sejenisnya. Dan untuk gelarnya sendiri kita itu sarjana sosial atau SOS. Gitu, Bang. Yang butuh konseling itu data anak BKI bisa tuh masuk ke situ kan? Bisa itu. Oke. Selanjutnya nih untuk Kak Syarifah, jangan tegang-tegang banget, kayaknya udah nggak sabar banget nih untuk pertanyaan kedua nih. Oke, di jurusan Bimbingan Konseling Islam itu belajar tentang apa aja sih? Terus ada pelajaran hitung-hitungannya nggak? Nah kan kakak udah semester 5 nih, coba kira-kira gimana sih di Bimbingan Konseling Islam? Baik, kalau misalnya tentang belajar tentang apa saja, yang pasti bimbingan konselingnya banyak. Misalnya kayak gini, ada bimbingan konseling kelompok, ada konseling kepribadian gitu. Ada juga belajar tentang dasar-dasar ilmu komputer. Setelah itu di di semester awal tuh lebih banyak ininya sih Bang, tentang yang masih mendasar tentang BKI gitu, tentang BKI kelompok seperti yang saya jelaskan tadi, BKI kepribadian, bimbingan kepribadian gitu. Ada pelajaran hitung-hitungannya nggak kalau di BKI? Kalau hitung-hitungannya itu ada, tapi di semester atas, dan itu di semester 6 mata kuliah statistika. Oke, berarti sama lah ya dengan jurusan yang lain kalau hitung-hitungan itu ada di statistika. Oke. Lanjut nih untuk Bang Robi. Bimbingan konseling Islam itu selama Bang Robi jadi mahasiswa bimbingan konseling Islam itu banyak teorinya atau prakteknya? Kalau untuk lebih banyak teori atau praktek itu sih kayaknya lebih imbang lah ya. Itu misalnya di pertama-tama nanti kita diberikan teori oleh dosennya atau materi-materi tentang sebuah bimbingan. Kemudian setelah beberapa bulan setelahnya atau beberapa minggu setelahnya kita bakalan disuruh untuk mengaplikasikan dari teori tersebut atau kita diminta untuk mempraktekkan teori dari yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Jadi imbang lah, bisa dibilang imbang. Oh, berarti untuk BKI ini dia lebih imbang ya antara teori dan prakteknya. Oke. Iya, lebih imbang deh. Oke. Selanjutnya nih untuk Kak Syarifah. Apa sih perbedaan antara bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islam? Apakah cuma perbedaannya di Islam aja atau gimana? Kalau soal perbedaan antara, itu mungkin maksudnya perbedaan antara BK Tarbiyah dan BK di dakwah mungkin ya Bang ya. Kalau BK di Tarbiyah, bimbingan konseling itu mengkhususkan untuk bagaimana konseling terhadap
konseling guru dan siswanya gitu. Kalau yang di BK Tarbiyah itu emang diwajibkan di sekolah dan untuk untuk siswa, dan cakupannya itu tentang kepribadian siswa, tidak yang lebih maksudnya itu menjurusnya itu dasar-dasar ilmunya dari studi barat gitu kan. Kalau misalnya BKI, Bimbingan Konseling Islam, yang ada di dakwah ini, yang membedakannya dari bimbingan konseling saja yang pasti sudah terletak di namanya, yaitu ada Islamnya. Bimbingan konseling Islam ini tuh perbedaannya dari BK saja, dari dasar-dasar ilmu yang dipelajari di bimbingan konseling ini, Bang. Karena kan dasar-dasar ilmunya itu terdapat pada Al-Quran, hadis, dan ijtima para ulama gitu. Oke, berarti bedanya cuman di antara kalau seandainya BK itu dia lebih umum lah, dan kajiannya mungkin kajian lebih umum ketimbang yang Islam kan. Kalau Islam kan sumbernya dari yang ajaran Islam lah. Nah, berkaitan dengan itu ada juga nih yang nanya, apakah jika kita ngambil, nah kan kita dari BKI nih, kalau kita jurusan BKI bisa nggak kita jadi guru BK? Atau jurusan yang ada di Tarbiyah tadi, jurusan BK Tarbiyah? Kalau untuk yang ditanya bisa nggak sih? Kalau untuk yang kita sendiri itu belajarnya bukan hanya tentang satu, dan itu cakupan untuk yang BKI itu lebih luas daripada yang Oke. Masih mungkin saya mau itu bisa, tapi yang kalau dicari ke guru itu lebih diutamakan yang di BK Tarbiyah sih Bang, karena kan dia tuh lebih mengarah beda. Kalau BK yang di Tarbiyah itu SPD, mohon maaf, kalau misalnya yang di yang di dakwah itu sarjana sosial. Kita tuh lebih mengarah kepada masyarakat, bukan ke siswa gitu. Oke, berarti kalau misalnya sana di, tapi mungkin ada prioritasnya ya di jurusan SPDI tadi gitu. Kak Syarifah, kalau masuk bimbingan Islam itu kita harus dituntut punya skill apa sih? Kalau ditanya harus dituntut punya skill apa, yang pasti punya ini kan, kita tuh ada klien konselor gitu kan. Kalau kita tidak kita belum pertama kita jumpai itu kan teman-teman kita, dan kalau misalnya dari awal saja kita tidak dengan kedepannya gitu. Skill yang dituntut baca kepribadian gitu kan Bang. Sebelum itu kan kita kalau misalnya tentang skill memahami itu di saat kita sedang menuntut pelajarannya gitu Bang, bukan sebelum kita masuk, kan seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau di BKI itu kita sama aja, mungkin sama ya dengan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Dakwah, itu skill yang pertama itu harus bisa ngomong depan orang lain. Dan itu udah pasti lah, itu untuk mahasiswa lah gitu kan. Berarti untuk spesifiknya kita harus bisa sebagai konselor, kita harus bisa untuk menghargai orang lain gitu kan. Oke. Selanjutnya nih, kita ada pertanyaan untuk Bang Obi nih. Sebagai mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam, apa aja sih yang harus dipersiapin nih untuk maba-maba nih? Mereka harus siapin apa nih untuk menjalani kuliah sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam?
Kalau untuk persiapannya sih ya enggak terlalu spesifik sih, enggak kayak yang misalnya anak yang di bidang komunikasi atau di bidang-bidang teknologi seperti yang butuh kamera itu enggak sih. Cuman untuk bimbingan konseling sendiri itu seperti pada umumnya itu ya, kalau laptop ya udah hal yang wajar nih, pasti harus dimiliki oleh untuk kalangan-kalangan mahasiswa. Jadi ya mungkin ya untuk persiapannya sendiri ya cuma membutuhkan laptop aja sebagai hal yang umum yang biasa dimiliki oleh mahasiswa. Oke, karena benar juga sih, kayak kita kalau misalnya nggak punya laptop tuh pasti agak kesulitan lah gitu kalau misalnya kita ujian atau kalau misalnya kita ada kerjain tugas, ya daripada kita jadi beban kelompok, mending kita jadi penggendong kelompok lah istilahnya gitu kan. Nah, Iya, buat teman-teman mulai persiapin laptop itu sangat penting banget nih, khususnya mahasiswa bimbingan konseling Islam. Oke, untuk Kak Syarifah nih, kita lanjut. Apa aja keistimewaan, kehebatan, kebanggaan kuliah di jurusan bimbingan konseling Islam, khususnya di Winsus Karyau? Kalau ditanya keistimewaan tadi ya Bang, keistimewaan, kehebatan, dan kelebihan gitu. Kalau ditanya keistimewaan, kelebihan, dan apa yang lebih menonjol dari BKI terutama di Winsus Karyau gitu kan. Yang pasti kita kan di sini di BKI ini membantu gitu kan, membantu orang lain sebisa mungkin, membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena ada bimbingan dan konseling juga. Bimbingan yang namanya bimbingan itu kan kita membimbing dia. Kalau penyuluhan tuh bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini misalnya gitu kan. Kalau misalnya keistimewaannya kan di sini keistimewaannya itu menurut saya terletak di kata Islamnya sih Bang. Karena kan kalau misalnya bimbingan konseling Islam di saya pribadi nih, bagaimana kan ada sebelumnya itu ada pembelajaran tentang psikoterapi Islam juga kan. Psikoterapi Islam ini kita belajar tentang kejiwaan, cara mengobati kejiwaan, cara mengobati penyakit jiwa gitu kan. Penyakit jiwa ini bukan berarti kita ini kan sakit jiwa gitu, bukan berarti kita tidak waras atau apa. Mengobati penyakit jiwa itu dengan cara yang Islam gitu. Bagaimana Rasulullah menganjurkan untuk kalau misalnya kita punya masalah itu apa, kalau misalnya kita mengalami tidak enak hati saja, itu diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara mengobati itu gitu. Kalau misalnya cara mengobati keistimewaan yang dari Winsus Karyaunya nih, menurut saya dari saya pribadi yang sudah saya rasakan gitu kan, dosen-dosennya asik dan setiap dosennya itu mempunyai kelebihannya masing-masing gitu. Ada yang bisa ada yang bisa punya kelebihan bisa ini seperti hipnotis, tapi itu bukan hipnotis gitu. Setiap dosennya itu punya jam terbang ya masing-masing, punya banyak pengalaman, dan dari pengalaman itu yang menurut saya ini tuh sangat bisa untuk dijadikan bahan oleh mahasiswa-mahasiswanya, menjadikan tolak ukur bagi mahasiswa-mahasiswanya. Oke, berarti kalau di jurusan BKI ini keistimewaannya adalah kajian ilmunya itu ke Islam gitu. Jadi kita sebagai umat Islam itu udah tahu nih gimana caranya menangani orang yang memiliki permasalahan psikis nih, psikologi gitu kan. Nah, yang butuh seorang konselor. Dan sebuah kebanggaannya lagi itu teman-teman di jurusan BKI ini bakal punya dosen yang memiliki jam terbang yang dalam urusan konseling gitulah. Bahkan ada yang bisa hipnotis, ada yang bisa memberikan sugesti gitulah, yang seperti teman-teman lihat di TV, di internet, yang itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga kalau misalnya punya dosen kayak gitu dan seasik itu bakal seru banget sih belajarnya. Selanjutnya nih, untuk Bang Obi.
apa sih yang ada di jurusan BKI tapi nggak ada di jurusan lain? Terus apa sih yang membedakan antara jurusan BKI daripada 3 jurusan lain di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unsus Riau? Untuk apa saja yang ada di BKI itu banyak ya kan. Seperti yang udah dibilang ke Kak Sarifah tadi itu untuk yang belajarnya itu kita belajar tentang lebih mengenal diri sendiri dan orang lain. Itu kita akan belajar untuk menghargai orang lain, dan juga kita bakalan lebih sering untuk mendengar daripada berbicara, yang notabene-nya nanti kita bakalan lebih banyak belajar untuk memahami dan memahami orang lain gitu ceritanya. Jadi kalau untuk yang apa yang ada di BKI dan nggak ada di jurusan yang 3 di FDK yang lainnya, itu menurut Obi sendiri ya tentang memahami orang lain itu pelajaran tentang untuk lebih bisa menghargai orang lain daripada yang mahasiswa lain. Oke, berarti kalau misalnya saya bisa bilang lah, kalau di ilmu komunikasi itu gimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan agar diterima orang lain. Terus kalau kemarin di pengembangan masyarakat Islam itu gimana caranya kita bisa ngembangin masyarakat dengan kemampuannya, potensi dirinya. Nah, kalau di BKI kita bisa ambil kesimpulan kalau BKI ini merupakan gimana sih caranya kita bisa menghargai orang, atau gimana sih kita bisa mengetahui pikiran orang, kondisi psikologis orang, tapi caranya dengan menghargai orang tersebut, gitu kan? Iya, betul. Oke. Keren banget nih BKI. Pokoknya kalau teman-teman butuh konselor langsung aja ke BKI. Oke, selanjutnya kita nanya ke Syarifah nih. Kegiatan apa sih yang sering diadakan di jurusan Bimbingan Konseling Islam Unsus Riau? Kalau kegiatan itu kan kita ada ininya kan Bang. Misalnya nih mata kuliahnya itu tentang kepribadian seseorang gitu kan. Dan kegiatan apa saja ini misalnya cara bagaimana kan itu harus secara prakteknya. Misalnya nih kalau misalnya kita menangani pasien yang sedang mengalami suatu masalah gitu kan. Dan kita diajarkan kalau misalnya dia dengan cara sharing saja itu tidak cukup untuk membantu menyelesaikan masalah klien kita, ada di situ diajarkan bagaimana cara kita ajarkan dia mulai dari cara duduknya, bagaimana posisi yang paling nyaman bagi ia gitu. Kalau misalnya dan kegiatan-kegiatan lain itu bisa jadi kita nanti bakal ada seperti kunjungan ke tempat kita kemungkinan bekerja sih Bang, karena ada dari kakak senior gitu, kakak tingkat, kalau misalnya ada kunjungan ke panti gitu, juga ada ke tempat lapas gitu, lapas orang-orang bekas narkotika gitu. Itu sih Bang kegiatannya. Oke. Berarti kalau di BK itu kegiatannya lebih memang udah benar-benar langsung terjun ke lapangan ya. Jadi kayak udah sesuai dengan apa yang dipelajari itu langsung dipraktekin di tempat yang ada di masyarakat, misalnya di lapas, di panti asuhan, atau tempat-tempat rehabilitasi gitu. Kita udah selesai, udah tiba di penghujung acara, udah selesai untuk cerita-cerita bareng terkait jurusan BKI. Nah, kira-kira dari kakak-kakak semua ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk maba jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2021? Mungkin dari Kak Obi dulu deh. Kalau untuk pesan maba ya nggak banyak sih, cuman yang paling penting itu enjoy the process. Semuanya butuh proses, jadi ya kalian harus menikmati proses yang bakalan dilaluinya nanti.
Oke, mungkin kalau dari Kak Syarifah gimana nih pesan-pesan untuk maba BKI? Baik, ini bisa dibicarakan secara keseluruhan ya Bang, yang pasti untuk pesan-pesan maba gitu kan. Baik untuk maba, jangan pernah takut bertanya. Ini yang paling penting. Di setiap pesan para senior kepada adik tingkatnya, pasti itu yang paling utama. Jangan pernah takut bertanya. Dan juga kita harus punya adab dan tahu sikap. Kita bukan minta dihargai atau dijunjung gitu kan. Tapi kita hanya minta untuk saling saling tahu kita di apa. Walaupun nih misalnya kita secara umur kita lebih muda daripada senior kita, tapi tetap saja kalau misalnya ada kegiatan kampus atau di kampus, tetap saja kita harus lebih berbahasa kepada yang namanya senior gitu kan Bang. Kita bukan dalam rangka senioritas atau apa. Dan selanjutnya ini tersangkut kepada terkait ini. Cara belajar sekarang ini kan karena lagi ada dampak COVID nih, kalau pesan saya kepada adik-adik maba dan untuk diri saya sendiri, kan daring. Yang pasti daring ini tidak seefektif tatap muka. Sedangkan tatap muka saja itu belum tentu bisa berjalan secara efektif, apalagi secara daring, secara online gitu kan. Kalau ingin belajarnya secara online ini efektif, kita harus bisa sebelum belajar itu kan secara online ataupun offline, kita harus menyiapkan dulu di malam harinya atau beberapa waktu sebelumnya, kita mau belajar tentang apa, dan kita mau membahas tentang apa. Kalau misalnya kita sudah tahu apa pembahasan yang mau kita pelajari di jam kita masuk kuliah, dan itu kita cari tahu dulu bagaimana pembelajarannya, apa saja yang mungkin akan dibahas itu gitu. Jadi kita tidak belajar di saat kita masuk saja, tidak belajar di saat kita punya jam kuliah saja gitu. Kalau kita hanya mengandalkan jam kuliah atau hanya mengandalkan dosen, itu kita hanya sebatas itu saja. Kita sama-sama tahu dosen yang ada itu juga bukan hanya mengajar untuk diri kita, untuk teman-teman kita juga gitu. Kalau misalnya kita bergantung pada apa yang diberikan dosen, itu tidak akan, menurut saya itu sangat-sangat tidak cukup gitu. Dan selanjutnya sih ini soal yang saya tahu nih kalau misalnya di masa COVID gini tuh kan, soal ini kita belajar di rumah, ini yang bagi tinggal di rumah yang sama orang tua. Kalau misalnya orang tua itu mengomel di saat kita biasalah orang tua kan Bang, kalau misalnya lihat anaknya diam saja gitu, padahal lihat anaknya diam saja itu tuh bawaan orang tua tuh kayak ini apa sih namanya, buatlah kerjaan gitu buatlah kerjaan nak gitu kan. Kalau misalnya orang tua seperti itu ya kita jelaskan kepada orang tua, jangan jangan langsung marah atau dongkol gitu sama orang tua. Karena orang tua tuh juga tidak semuanya tahu tentang sistem pembelajaran yang sekarang ini. Yang mereka tahu itu kalau sistemnya mereka tahu, tapi kalau bagaimana apa yang dijalani di dalam sistem pembelajarannya itu orang tua belum semuanya tahu gitu kan. Itu sih Bang kalau menurut saya pribadi. Oke, berarti kesimpulan dari teman-teman yang pertama dari Kak Obi itu adalah terus berproses, karena kalau kita nggak berproses dan diam-diam aja ya kita nggak bakal jadi apa-apa, dan ya ilmu yang mau kita ambil itu nggak dapat lagi gitu kan. Dan kesimpulan dari Kak Syarifah tadi itu jangan pernah berhenti belajar bagaimanapun keadaannya gitu. Kalau misalnya walaupun pandemi itu belajar tetap nomor satu, dan jangan lupa juga persiapkan selalu sebelum hari H. Jangan, mungkin kalau dari Kak Syarifah adalah
janganlah deadline gitu, karena mungkin terasa enak, mungkin terasa seru gitu deadline, tapi dampaknya ke depan itu bakal berpengaruh banget buat teman-teman, khususnya apalagi teman-teman bakal jadi seorang konselor gitu kan, nggak baik banget. Ada yang butuh konsultasi, kalian kasih waktu deadline, kalian kasih waktu jam-jam yang mepet-mepet, itu kan kurang efektif jadinya. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir itu dari Kak Syarifah itu adalah misalnya kita lagi belajar online itu ya beri aja penjelasan ke orang tua kalau misalnya kita nampaknya itu kayak nggak ada ngapa-ngapain padahal kita lagi kuliah gitu loh. Nah, mungkin itu aja Kepoin Yuk episode 3 kita bareng Hima BKI Uinsus Karyau. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih Kak Obi, terima kasih Kak Syarifah atas waktunya untuk sharing-sharing terkait jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman khususnya jurusan bimbingan konseling Islam yang bakalan kuliah di jurusan BKI mulai beberapa bulan lagi lah gitu. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa terus follow IG-nya Hima BKI Uinsus Karyau untuk BKI Uinsus Karyau untuk informasi lebih lengkap terkait jurusan bimbingan konseling Islam. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Caprica Rifael dari Dema FDK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.